يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنتنا من الدين. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan karunia Allah kita bisa bertemu lagi di salah satu rumah Allah yang kita berharap semoga kita mendapatkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan ibadah kita kali ini, yakni ibadah untuk menuntut ilmu, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta kita bisa memaksimalkan untuk mendakwahkan ilmu tersebut serta bersabar ketika mencari ilmu dan mendakwahkannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menuju ke pembahasan fikih muamalah yang secara spesifik, tapi ada hal yang perlu kita bahas, yaitu mengenai maqasid asy-syariah, menjaga syariat ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan syariat itu sebenarnya disimpulkan oleh ulama. Apa saja sih pensyariatan dari tujuan Allah mensyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu apa saja? Ulama menyimpulkan ada 5 hal para jamaah sekalian. Ya, ulama menyimpulkan ada 5 hal. Dan kalau kita perhatikan, bentar ya, Al-Quran itu atau Sunnah Nabi SAW itu maksudnya ketika mensyariatkan ajaran-ajaran itu, yang pertama adalah tujuannya untuk menjaga agama, gitu ya. Menjaga agama, menjaga agama. Kemudian untuk menjaga jiwa, ya, untuk menjaga jiwa. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjaga akal. Yang keempat adalah menjaga keturunan ya. Yang kelima menjaga harta benda. Jadi ada yang menyimpulkan demikian ya para jemaah sekalian, ketika Allah misalnya mensyariatkan kita untuk melaksanakan sholat, gitu ya, atau mensyariatkan jihad, itu tujuannya untuk menjaga agama Islam, ya, menjaga agama Islam supaya agama Islam itu tetap eksis, gitu ya, dan ada di muka bumi. Meskipun sekali lagi Allah tidak butuh bantuan hamba, tapi Allah punya hukum sunnatullah yang berjalan di alam, bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum
sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi memang ada sunnatullah. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kita perlu untuk berusaha. Meskipun jelas ya memang dalam firman yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami yang akan menjaganya. Ada penjagaan Allah, tapi ada juga Allah mentakdirkan ada orang-orang yang berjuang untuk menjaga agama Islam ini ya. Maka segala pensyariatan itu diantaranya adalah untuk menjaga agama. Bahkan mungkin ya para jamaah sekalian, ketika kita disyariatkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tujuannya kita tidak jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya kita terus ingat, supaya kita terus bisa mengontrol kehidupan kita. Gitu. Kemudian masalah menjaga yang berikutnya adalah menjaga jiwa. Makanya kan kita tahu para jamaah sekalian, kita berhak untuk daf'us sha'il namanya. Daf'us sha'il itu melawan orang yang ingin berbuat jahat ke kita untuk menjaga nyawa kita ya. Jadi kita tidak boleh diam saja gitu ya untuk kalau atau kejadian tertentu kemudian itu berbahaya buat diri kita, tapi kita diam saja ya. Kemudian yang berikutnya keselamatan menjaga akal. Menjaga akal dalam artian Allah mengharamkan, contohnya nih Allah mengharamkan khamr karena khamr itu akan menghilangkan akal kita. Itu. Ya. Narkoba ya. Kemudian bahkan mungkin buah-buahan tertentu yang kalau dikonsumsi dalam keadaan tertentu dia bisa memabukkan, itu juga akhirnya terlarang. Zat-zat tertentu yang akan membuat kita hilang kesadaran itu juga terlarang. Tujuannya apa? Untuk menjaga akal kita. Yang berikutnya adalah menjaga keturunan atau nasl ya, untuk keluarga. Maksudnya bagaimana? Makanya diharamkan zina itu untuk menjaga keturunan supaya apa? Supaya tidak menjadi keturunan yang tidak jelas gitu bagi sebagian masyarakat. Meskipun sekali lagi kalau terjadi zina dan terjadi anak di situ ya, bukan berarti yang anak itu salah, anak tidak ada masalah sama sekali ya. Masyarakat juga tidak boleh untuk mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik karena anak itu tidak ada dosa sama sekali ya. Apalagi sampai ada yang mengatakan anak haram atau gimana, enggak ada itu bersama sekalian ya. Dosa orang yang membuli itu ya. Anak itu enggak tahu apa-apa ya. Nah, jadi yang keempat tadi ya, yang kelima adalah menjaga harta benda. Makanya Nabi SAW itu ketika ada yang bertanya, wahai Nabi, ada orang yang mengambil hartaku. Kata Nabi SAW, jangan kau beri. Kemudian terus dia maksa gitu ya. Maka kata Nabi SAW, lawan gitu ya. Lawan. Orang yang ingin mengambil hartamu itu dilawan. Gitu. Jadi tidak asal kita berikan ya para jamaah sekalian. Mungkin ada ormas-ormas tertentu yang melakukan pemalakan. Ya, pemalakan saat bangun rumah, pemalakan kegiatan-kegiatan tertentu. Ya nggak langsung menerima kecuali kalau memang ternyata risikonya misalnya kehilangan nyawa. Nah, itu masalah lain. Kalau itu ya nggak apa-apa dikasih gitu ya. Tapi kalau tidak ya bisa untuk apa? Untuk melakukan semacam resistensi gitu ya, perlawanan. Karena harta itu adalah apa? Harta itu yang milik Allah ya. Sekali lagi para jamaah sekalian, harta itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Aslinya manusia hanya diberikan amanah untuk mengendalikan
tapi pengendalian yang terbatas. Ya, pengendalian terbatas. Makanya sesat pikir kalau ada orang yang melawan aturan Allah dalam masalah pembagian warisan. Ya, yaudah deh, nggak usah ribet, bagi rata aja. Itu dia tidak paham konsep tentang harta. Padahal Allah mengatakan wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Berilah mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi harta yang kita terima itu sebenarnya hartanya Allah. Ya, kita diberikan kebebasan untuk pakai. Ya, tapi dalam koridor syariat. Kalau orang bapaknya wafat, itu kan otomatis harta itu berpindah ke anak cucu, ya, ke anak maksudnya, ke ahli waris maksud kami, maaf. Tapi ada ahli waris mengatakan ya udah deh, bagi rata aja, itu. Padahal Allah mengatakan apa? Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah berpesan kepada kalian, pada anak-anak kalian, misalnya ya, untuk anak laki-laki 2 bagian, untuk perempuan 1 bagian misalnya. Ya, itu dilawan mentah-mentah gitu ya. Dipersulit ya dengan berbagai macam dalih. Ya, mengatakan bahwasanya sudah diberikan hadiah saat almarhum masih hidup. Ya, padahal nggak ada itu ya. Kadang sebagian, nggak semua ya, sekali lagi, sebagian wanita misalnya mengatakan, oh ini rumah ini sudah diberikan bapak kalian ke kami, ke istrinya saya, semuanya dikasihkan. Padahal apa? Padahal cuma titip nama dalam sertifikat saja. Jadi kami menghadapi kasus-kasus yang memang orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan aturan warisan. Baik. Jadi itu contoh para jamaah sekalian azallahu ya. Bagaimana kita perlu memahami konsep apa? Konsep masalah menjaga harta ini. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpindah ke kitab yang baru, yaitu kitab Fikih Muamalah dari Syekh Tuwaijiri ya. Sebenarnya kami ingin membahas masalah kontemporer yang sangat kekinian, cuma khawatirnya tidak semuanya atau terlibat dengan fikih itu, jadi ya malah membingungkan gitu ya para jamaah sekalian. Maka kami coba untuk membawakan fikih yang klasik yang insya Allah mungkin terlibat di dalamnya sebagian kita. Dan nanti kalau ada pengembangan, maka kita akan membawakan contoh-contoh yang kontemporer. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kalau seseorang kalau dia mengambil utang riba untuk bertahan hidup di masa sulit sekarang, karena nggak ada yang mau ngutangi, ya, karena nggak ada yang mau ngutangi, antara dia mencuri atau ngutang riba untuk makan pokok atau untuk berobat di rumah sakit, mungkin nggak di cover BPJS, ya, bapaknya sakit, kalau nggak dibayar maka tidak diurus oleh rumah sakit. Maka para jamaah sekalian azallahu yakum, di sini apakah dia mencuri ataukah dia utang riba? Nah, ini nanti masuk ke dalam pembahasan kapan seseorang itu boleh untuk melanggar syariat demi menjaga 5 hal yang tadi. Maka di sini ada syaratnya para jamaah sekalian. Yang pertama, ya, kalau syarat ini nggak terpenuhi maka tidak boleh gitu ya melanggar syariat demi menjaga daruriyat ya, yang 5 tadi itu, menjaga agama, menjaga
jiwa, menjaga akal, ya, menjaga keturunan, menjaga harta. Yang pertama adalah jelas, ya. Kalau misalnya yang pertama adalah kalau berpegang dengan aturan syariat, maka akan berefek merusak satu dari 5 hal yang tadi. Kalau berpegang dengan aturan syariat yang umum, maka akan berefek kepada penjagaan 5 hal tadi. Contohnya gimana? Ya tadi kalau misalnya katakan ada di hutan, dia tidak mendapati makanan kecuali babi misalnya, ya, maka ini jelas boleh gitu. Yang kedua, perkiraan terjadinya masalah atau mudarat itu sifatnya pasti atau kemungkinan besar. Terjadinya mudarat, ya, ketika tidak melanggar aturan umum, ya, ketika tidak melanggar aturan umum itu sifatnya pasti atau kemungkinan besar, ya. Jadi maksud gimana? Kalau misalnya para jamaah sekalian, orang ada kemungkinan masih bisa bertahan untuk nggak makan babi, tapi ada kemungkinan dia kolaps. Nah, kalau ditimbang-timbang, nampaknya sih masih bisa bertahan jalan, mungkin 500 meter lagi masih bisa untuk mencari makanan yang halal misalnya. Maka tidak boleh orang itu makan babi gitu ya, karena masih ada kemungkinan. Tapi kalau misalnya pasti ini ya, atau kemungkinan besar sekali kalau dia nggak makan ini, dia akan tergeletak, ya, di jalan dan tidak ada yang menolong gitu. Maka dia perlu makan babi ini. Maka ini boleh gitu, syarat ini. Memang mungkin terjadi. Ini kisah nyata para jamaah sekalian di Kalimantan. Ada seorang dai di Kalimantan tuh nggak seperti kita ya, di pedalaman ya maksud kami ya, pedalaman. Beliau ini dari Sukabumi atau mana gitu ya. Beliau sebenarnya datang ke Kalimantan itu tujuannya untuk berdagang bubur. Cuma karena di sana orangnya nggak ada dai, maka beliau yang menjadi dai. Nah, suatu saat naik motor di tengah hutan, ya, motornya mogok karena ada bencana semacam hujan dan terpleset di tengah hutan sampai pagi gitu. Ya. Maka kalau nggak makan sesuatu yang kalau nggak makan sesuatu yang kira-kira bisa mempertahankan hidup ya susah. Nggak ada masyarakat itu ya jauh-jauh gitu ya. Ya intinya kemungkinan orang itu di Indonesia aja masih mungkin itu ya. Tapi kalau nggak tahu di daerah di perkotaan ya nggak sampai gitu. Tapi di daerah-daerah itu mungkin terjadi, ya. Maka dia antara makan jamur yang beracun di hutan itu sambil merangkak, ataukah dia ya makan yang mungkin diharamkan gitu ya, kalau ada di sekitar situ. Maka di sini para jamaah sekalian ini lihat kepada kemungkinan kalau semalaman gitu ya, menunggu orang menolong itu kemungkinannya kecil gitu ya. Kalau kita di kota mungkin ada yang lewat, kita bisa ngasih teriakan sehingga mereka menolong. Tapi kalau di hutan seperti itu ya, tentu kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha gitu ya. Nah, itu ya para jamaah sekalian. Yang kedua syaratnya apa? Terjadinya mudarat itu ketika kita berpegang dengan aturan umum itu adalah sesuatu yang pasti atau kemungkinan besar. Ya, pasti atau kemungkinan besar.
Kemudian yang ketiga, syarat ketiga boleh melanggar aturan umum, ya, aturan umum agama maksudnya ya, demi menjaga 5 hal yang tadi itu. Yaitu apa? Tidak ada alternatif solusi kecuali melanggar syariat yang umum itu ya. Tidak ada alternatif lain kecuali harus melanggar itu. Tapi kalau misalnya ada alternatif lain, maka tidak boleh melanggar aturan umum dalam agama itu. Ya. Misalnya para jamaah sekalian, misalnya kalau seseorang masih mungkin dia itu apa? Untuk memakan daun, ya, daripada babi supaya tetap bisa bertahan gitu ya. Daun-daun sekitar, tapi daunnya nggak beracun ya. Maka tentu tidak boleh apa? Tidak boleh makan babi tentunya, ya. Kemudian yang keempat, pelanggaran syariat ini yang dilakukan, pelanggaran syariat ini dilakukan demi menjaga 5 hal tadi tidak, ya, tidak bertentangan dengan mudarat yang lebih besar atau yang semisal. Tidak bertentangan dengan mudarat besar atau semisal. Maksudnya gimana nih? Gak boleh. Misalnya seseorang ada dua orang yang sama-sama kelaparan. Satu ada bekal sisa setengah roti, satu nggak ada sama sekali. Maka yang nggak punya ini nggak boleh ngambil yang masih punya setengah roti ini. Demi mempertahankan diri dia mengarahkan pihak lain untuk jatuh ke dalam mudarat yang besar. Makanya nggak boleh kalau kita dipaksa. Kamu kalau nggak bunuh dia, saya bunuh kamu. Nah, itu nggak boleh dilaksanakan. Meskipun apa? Resikonya kita mati. Kenapa? Karena saya ketika melepaskan diri dari pembunuhan saya itu berefek terbunuhnya orang lain. Nah ini kasus ini akan masuk ke dalam tadi itu. Nggak punya, sekarang nggak ada makanan, habis di PHK. Antara dia mencuri atau dia utang riba. Kalau dia mencuri orang yang ini kasus di tempat saya, ada orang mencuri galon melon, gas melon di warung kecil yang ya miskin juga. Ya, kasihan sekali masyarakat kita. Ini kisah nyata ya, bukan bohongan. Jadi ada orang mencuri gas melon di warung, yang diambil gas melon itu dijual gitu. Yang penting dia bisa bertahan hidup. Maka apakah tentu lebih baik riba, gitu ya? Dia utang koperasi KSP, simpan pinjam yang ribawi untuk beli beras, ya, daripada merusak atau mengambil hak orang lain yang dia itu digunakan untuk penghidupan sehari-hari, ya. Tapi ya inilah fakta ya para jamaah sekalian, sangat mengenaskan. Di satu pihak ada orang-orang yang bergembira ria karena baru diangkat jadi pejabat, bermewah-mewahan. Tapi sisi lain ada orang-orang yang kesusahan seperti itu. Di satu pihak ada orang-orang yang suka memamerkan kekayaan, buang-buang makanan. Di sisi lain ada orang-orang yang tertekan karena apa? Karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Inilah ya para jamaah sekalian, fakta yang sangat menyedihkan gitu ya. Oke,
nantinya para jamaah sekalian, kalau ada zakat nih ya, para jamaah punya zakat atau belum punya, atau belum waktunya zakat tapi memang biasanya setiap tahun zakat, misalnya zakatnya Ramadan, misalnya lagi Ramadan kan ya, tapi ada yang butuh nih, keluarkan zakatnya dulu, dihitung sebagai apa? Mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktunya. Ya, itu lebih baik gitu ya. Dan juga ada nih, salah juga nih, maaf saja tanpa mengurangi rasa hormat ya. Di Indonesia ini kayak sama-sama lama-lama kayak Amerika, lama-lama. Di Amerika itu kan orang menyayangi anjing, menyayangi kucing, melebihi manusia. Di Indonesia ini antum melihat tuh komunitas-komunitas itu. Di stasiun-stasiun ada makan kucing berceceran. Paham nggak? Makan kucing tuh berceceran tuh kan? Komunitas tuh. Kenapa nggak ada komunitas untuk nolong orang gitu, manusia? Kucing itu Allah ciptakan, hewan-hewan itu memang perlu kita bantu. Ya, tapi kenapa manusia nggak dibantu? Kalau nggak ada komunitas yang seperti itu, bantu orang miskin, fakir, mencari-cari gitu ya. Mungkin ada yang berdalih, mereka sindikat semua tuh yang minta-minta di jalan. Oke, mungkin saja sindikat itu. Tapi kalau orang para jamaah sekalian bekerja sudah tua, dia masih bekerja di jalan, masa ya ada kemungkinan dia sindikat ya untuk menambahkan supaya dikasihani orang gitu ya. Tapi potensi dia benar butuh duit juga gede juga gitu. Ya. Parah lah ya. Indonesia ini parah. Ada orang dihina masalah teh, itu diumrohkan dia. Nah, udah masih rebutan aja. Masih banyak orang ini kalau mau dah. Semuanya demi apa? Demi pamer. Orang-orang ini. Naudzubillah sama naudzubillah. Baik, ada pertanyaan para jamaah sekalian? Sedih saya kalau gini. Mikir Palestina, mikir ini, mikir politik, sosial. Ya. Karena kalau kita nggak mikir diri kita sendiri sih aman-aman saja para jamaah. Tapi seorang muslim itu kan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita nggak bisa mikir diri kita sendiri. Ada pertanyaan nggak para jamaah sekalian? Kalau nggak, saya ingin lanjutkan masalah sikap kita terhadap Gaza ini. Di Syekh Albani rahimahullah pernah memberikan fatwa dulu tuh ya. Sejak dulu kan, sejak tahun 80-an, 90-an, Israel ini kita lihat seperti itu. Maka Syekh Albani memberikan fatwa. Ya sekali lagi ini fatwa ya, enggak mengikat. Orang Palestina itu keluar saja dari situ, biarin dulu, nunggu sampai kekuatan kita penuh baru dilawan itu. Tapi sekali lagi ini fatwa ya. Sekarang kita lihat para jamaah sekalian ya, Los Angeles memerah itu, semuanya ngomong. Gaza setiap hari dihabisi, dibakar, nggak ada yang ngomong. Dan si Abu Janda bebas berkeliaran menghina orang-orang yang mendukung Palestina, nggak ada. Kita bingung sebenarnya. Ya, bingung kita, sedih para jamaah sekalian, saudara kita. Makanya kalau ada sebagian ulama memfatwakan zakat boleh disalurkan ke sana gitu ya. Bahkan kurban pun boleh. Aslinya kurban itu kan di daerah di mana orang itu tinggal. Kurban nanti di Idul-Adha. Tapi dalam keadaan tertentu seperti sekarang ya, bisa disalurkan ke atas sebagian fatwa tentunya. Di Indonesia banyak raja-raja kecil. Ustadz bisa menjadi raja di pengajiannya. Kalau kata orang, kamu punya harta, kamu punya kuasa. Kamu jadi ustadz, kamu juga punya kuasa, bebas mengatakan hal dan haram. Ini ada kemungkinan besar benarnya. Ya, maka hati-hati ya. Makanya dalam satu hadis
Bisa jadi seorang ahli ilmu dia yang akan masuk neraka duluan, dikobarkan api itu dia. Jangan, oleh karena itu jangan fanatik kepada ustadz. Jangan fanatik kepada ustadz, saya pesan nih. Ya. Semua di sini. Jangan ada yang fanatik kepada ustadz, kepada kiai, kepada jengan. Enggak ada yang maksum. Ya. Mereka hanya menyampaikan apa yang hukum yang mereka tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka melihat di sana ya, kemudian raja-raja kecil di mana? Ada pegawai ada orang yang digaji oleh negara untuk ngurus masyarakat, tapi menjadi raja kecil. Raja kecil itu. Kadang suami juga menjadi raja kecil di rumah tangga, mendolimi istri, mendolimi anak, atau istri yang menjadi raja dalam rumah tangga. Kok bisa gitu? Iya, karena dia dominan kepada di rumah tangganya, dia mengendalikan dan menyiksa suaminya. Ada suami juga, jadi semuanya sama. Jadi banyak raja kecil di Indonesia ini. Pejabat jadi raja kecil, menghalalkan segala cara. Ya. Maka kita sih tidak putus asa para jamaah sekalian. Makanya kan Allah mengatakan itu ya, ketika nanti semuanya sudah mati, atau bisa cek di kitab Ibnu Katsir rahimahullah. Ketika semua sudah mati, malaikat mati, malaikat Jibril, Mikail, malaikat maut mati, maka Allah berfirman, di mana para raja itu? Mana para raja? Akulah raja. Mana raja? Ada dalam riwayat Ibnu Katsir sebutkan, aku diam, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia melakukan apapun aku diam. Paham ya? Manusia melakukan apapun aku diam, aku gak balas. Tapi ingat, ada waktunya. Seorang suami yang dolim kepada istri dan anaknya ada waktunya. Seorang istri yang dolim kepada suami dan anaknya ada waktunya. Seorang anak yang dolim kepada keluarganya ada waktunya. Semuanya pasti ada waktunya. Walau yu'ajjilullahu lana syarra dalam surat Al-Kahfi, seandainya walau yu'akhidullahu nasa bisyarri, seandainya Allah ingin mendahulukan adab atau menyiksa seorang hamba, maka Allah mampu, tapi Allah tunda semua. Tapi ini kisah yang cukup unik ketika Ibnu Katsir membawakan tuh. Selama ini aku diam dan manusia melakukan apapun semaunya. Maka sangat para jamaah sekalian, sangat rugi kalau kita ini nanti berdebat di depan Allah Subhanahu wa taala, makanya kan ditutup mulut kita. Baik, ada pertanyaan para jamaah sekalian? Sebelum itu masalah muamalah boleh ya. Warisan. Baik. Kalau tidak ada para jamaah sekalian, kami lanjutkan sedikit sampai Isya nih ya. Nah, dalam Islam yang diharamkan itu dalam syariat ada dua macam, kata Syekh Tuwaijiri. Yang diharamkan berupa benda, dan yang pertama yang diharamkan, yang kedua adalah berupa perbuatan atau tindakan. Kami ulang lagi, yang diharamkan dalam syariat itu ada dua macam, yaitu yang diharamkan itu berupa benda, dan yang kedua yang diharamkan berupa perbuatan atau tindakan. Kalau bendanya seperti bangkai, darah, daging babi, segala yang keji, segala yang najis dan semisalnya. Kalau yang tindakan seperti riba, judi, menipu dan lain-lain. Ya. Nah, para jamaah sekalian azallahu yakum, kalau sekarang kita melihat ya, orang berjualan, katakan berjualan gerobak saja ya, dia dorong gerobak, jualan kacang hijau. Bisa jadi dia mendolimi orang banyak. Dalam artian bagaimana? Kasihan sebenarnya, tapi ya gimana lagi? Dia stop di tengah jalan, kemudian mobil atau motor terhambat. Nah, kan dolim tuh. Jadi dia halal jual belinya, tapi kena dosa. Itu. Ya. Kena dosa.
Kemudian para jamaah sekalian azzallahuyakum, sama juga ngojek tapi parkirnya di pinggir jalan dan membuat ya nggak bisa jalan. Atau di trotoar, ini contoh. Jadi dari tindakan, dari sisi asalnya adatnya nggak ada masalah, tapi perbuatannya itu merusak gitu ya. Gitu. Makanya kalau Syekh di sini mengatakan kalau seseorang beli tanah, beli rumah, halal baginya apa yang di bawah, halal baginya apa yang di atas. Ya. Kecuali kalau dia bikin balkon itu di atas kan ya. Mobil bisa naik, bisa lewat, cuma secara urutan ke bawah itu adalah hak milik masyarakat. Maka nggak boleh. Balkonnya harus diratakan lagi. Gitu. Ya. Dan ini nggak sedikit ya, kalau di Jakarta, nggak tahu di Bogor, alhamdulillah. Jakarta yang sempit lahannya kadang begitu ya. Orang punya mobil tapi nggak punya garasi. Itu aturan pemerintah itu bagus sekali. Kalau punya mobil harus punya garasi atau nyewa lah ya. Jangan asal naruh, atau bahkan ada yang naruh di masjid. Bukan di sini ya, di tempat lain tuh saya lihat. Karena luas, ya dia naruh di masjid mobilnya gitu ya. Masjid punya dia, atau gimana? Ini nggak ideal tentunya para jamaah sekalian. Kemudian para jamaah sekalian, berikutnya ada utang piutang yang sifatnya itu hukum asalnya adalah boleh. Tapi kalau utang piutang yang akan memberatkan, kita nggak bicara riba ya para jamaah sekalian. Hutang yang akan memberatkan diri kita, maka ini akan menjadi masalah. Secara hukum kita berniat untuk tidak bayar kalau kita tahu bahwasanya kita nggak mampu bayar sebenarnya. Kecuali kalau sekali tadi dalam keadaan terpaksa, nggak ada beras untuk makan. Dan kami sarankan lembaga zakat nanti ke depannya, ini Ramadan, masjid ini mungkin nanti menerima zakat. Nggak usah dimacem-macemin, dibelikan beras saja, gitu ya, dibelikan beras. Karena kadang-kadang ada orang miskin nggak tahu diri, ya, belikan rokok kalau dikasih duit, gitu ya, belikan rokok atau main judi online, gitu ya. Atau maka kasih beras saja gitu ya. Kalau kita nggak bisa bedakan ini orang benar atau tidak gitu ya, maksudnya orang yang paham cara menggunakan atau tidak, maka kita kasih beras saja. Hukum asalnya zakat uang itu dikeluarkan dalam bentuk uang, hukum asalnya. Kecuali kalau mustahik itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan harta dengan baik, maka boleh langsung dikasihkan barang. Itu ya para jamaah sekalian. Ada pertanyaan para jamaah sekalian? Silakan. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Bagaimana dengan hukum barang yang hasil rumah yang tidak jelas pemiliknya? Apa? Tidak jelas pemiliknya barang rumah. Jadi gini sudah. Jadi di depan rumah saya itu ada rumah hancur. Oh iya. Asalnya butuh atau ada atap dan sebagainya. Iya. Lama-lama itu nggak jelas apa pemilik, hancur kan? Awalnya kita tuh bersihin kulit-kulitnya gitu kan. Itu lama-lama kan itu kan beruang juga sebenarnya. Iya. Kita nggak tahu siapa pemiliknya. Katanya sih udah memiliki oleh perusahaan. Itu ditengokin aja udah berapa tahun mungkin ya. Iya. Jadi masalah bagi kami itu kayak tengok-tengoknya hancur-hancur gitu ya. Takutnya kan nimpal orang lain ya Pak. Kan nggak jelas apakah boleh kita mungkin tadi sekarang terus. Iya, kalau di zaman Umar bin Khattab ada tanah atau properti yang nggak dipakai selama 2 tahun atau 3 tahun, maka diambil alih oleh negara gitu ya. Karena harta itu tidak boleh idle dalam Islam. Ini kaidah penting ya, harta nggak boleh idle. Makanya emas itu dizakati supaya orang itu ya harus gerakin. Kalau nggak saya gerakin nanti kena terus nih. Uang juga dizakati.
Kalau saya simpan deposito kena terus nih sama Islam, karena Islam nggak ingin harta itu idle. Islam ingin harta itu berputar supaya orang lain mendapatkan faedah, gitu kan. Kembali pertanyaan. Jadi rumah itu para jamaah sekalian, sebenarnya itu bahaya juga, kadang-kadang bisa menjadi sarang ular, kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang lebih banyak. Maka itu mudarat buat masyarakat. Sedangkan kaidah kita tadi apa? Itu kan kalau ada ular itu akan berefek kemungkinan besar menghilangkan nyawa, gitu ya. Kalau terjadi sarang ular di situ ya, atau hewan-hewan yang lain. Kalau jin gimana? Angker misalnya, dia setiap ada orang lewat dia meringis, ya, menampakkan diri, ya mungkin saja, nah, emang ditepati biasanya gitu. Kalau nggak ditepati orang, ya ditepati gitu. Maka hukumnya bagaimana? Jelas ini perlu untuk diajukan kepada pemerintah setempat gitu ya. Ya. Dirobohkan atau dimanfaatkan gitu ya. Dimanfaatkan sebenarnya. Tapi kalau nggak tahu ya, di BPN bisa nggak secara otomatis gitu mengecek gitu ya. Kami belum begitu paham. Kalau bisa dicek maka dihubungi, ini dulu dilakukan ya di BPN, dihubungi dulu nih supaya ketahuan. Kemudian nanti kalau ternyata di BPN nggak ada datanya atau dihubungi nggak bisa, ya sudah nanti bukan masyarakat pribadi yang bergerak, tapi nanti kepala desa atau yang lain yang mereka punya wewenang, yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengurus daerah. Nah itu mereka akan apakah nanti dirobohkan ataukah dijadikan semacam hal yang bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Tapi sekali lagi ini bukan masyarakat pribadi ya, tapi pihak perangkat desa atau pemerintah desa gitu ya. Jadi jelas kalau udah bertahun-tahun nggak boleh. Tapi ini banyak ya. Kami koreksi, di beberapa tempat itu memang mereka beli untuk semacam investasi aja ya. Investasi menunggu mahal baru dijual gitu ya. Tapi sekali lagi nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Bahkan kalau sebagian ulama mengatakan kalau rumah yang mau dijadikan investasi berarti dia kena zakat setiap tahun. Karena niatnya apa? Dijual saat harga tinggi itu dan diumumkan sama dia. Itu kali. Baik. Ada yang lain? Para jamaah? Jalan. Hah? Oh, kenapa? Oh ya. Ya, driver ojol yang dia terima order di masjid, ya nggak boleh sebenarnya. Maka sarannya gimana? Saran saya ya, saran kami Allah Ta'ala ya, dia di tempat yang dia itu sifatnya apa? Di lingkungan pinggir gitu ya, jangan di masjidnya gitu ya, di standby. Kalau dia ketika di masjid nih ada orderan, dia keluar dulu, baru dia accept gitu ya. Diterima ya. Jadi masuk nggak apa-apa, di masjid masuk nih, ada antum jualan online, ada masuk orderan nih di dalam masjid, ada notifikasi, keluar dulu baru terima gitu ya, nggak apa-apa insyaallah kalau gitu. Dan masjid wallahu ta'ala ya masjid ini bagus ya, ada beberapa masjid bagus ya, ini kasus yang lain. Jadi ojol-ojol itu kan kasihan ya, wallahu ta'ala kasihan. Kalau bisa masjid-masjid itu ngasih air gratis, kopi gratis, ya, dan lain-lain ya. Kalau memang ada dananya gitu ya, ada dananya. Supaya kasihan lah ya mereka itu, capek. Semoga saja dengan begitu masjid itu tuh dapat keberkahan dari Allah, lebih banyak lagi dananya gitu ya. Kasihan orang miskin. Kata Allah kan, ya bani Adam anfik alaik, wa ya anak Adam berinfaklah engkau, maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi jangan khawatir habis, ya. Bagi kalau bisa ada air-air yang gratis, ya. Ada kalau bisa misal makan nggak perlu mahal. Apa yang kira-kira mengenyangkan tapi nggak mahal para jamaah. Yang penting kenyang itu. Yang penting dia bisa bertahan. Apa kira-kira? Tiwul. Disediakan gitu ya. Itu masya Allah pahalanya besar. Masa-masa sekarang berat sekali.
Kami yang baca data ekonomi ini berat, gitu ya. Apalagi pajak mau naik dan seterusnya, aduh pusing lah ya. Maka kalau kuaci gimana? Kuaci bikinan enggak? Kita nggak punya kenyang, gitu ya. Ya, ya. Kasihan ojol itu, kalau pulang dia dimarahi istri, nggak ada duit, ya. Kalau di jalan dia nggak ada uang, nggak ada orderan. Ya, ngetemnya di mana lagi? Di masjid, gitu ya, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya. Mungkin kan ada di sini ada karpet, mungkin DKM nggak nyaman kalau ada orang tidur sini bawah. Ya, di sana di luar tuh dikasih, ya. Insya Allah pahalanya besar, ya, karena mereka butuh sekali. Orang ngasih minum anjing aja masuk surga. Diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Masa manusia lebih hina daripada anjing lah? Logika kita lah. Ya, kasihan. Ya, maka semoga dimudahan. Ada yang lain para jamaah sekalian? Ya, kalau nggak ada para jamaah sekalian, kami ingin jam berapa? Sudah 4. Para jamaah sekalian, azallahu yakum. Jadi kami ingin menutup ini ya dengan pentingnya kita apa? Tarbiyah ya. Dengan pendidikan para jamaah sekalian, harapannya masyarakat kita ini, pendidikan agama maksud kami ya, pendidikan agama, maka masyarakat kita ini kalau tidak mampu untuk mencari rezeki, paling tidak hatinya itu sabar gitu dengan pendidikan agama. Ya. Paling tidak itu gitu ya. Dengan ilmu agama, dia akan tahu cara merayu Allah supaya rezekinya mudah. Dengan ilmu agama. Ya. Kalau Allah belum kasih, kalau dia usaha maksimal, dia coba merayu Allah dengan usaha-usaha yang sesuai syariat, tapi belum Allah kasih, dia ada sabar di situ. Kalau nggak ada ilmu agama, maka kasihan sekali hidupnya para jemaah sekalian. Baik, untuk adzan dulu, dan kami terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kita tutup kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.